bicara masalah gender, maka sebenarnya tidak hanya satu pengertian. Ya, ada keragaman makna gender itu sendiri. Yang tidak dapat dipertukarkan itu ya yang kita sebut dengan kodrat atau di dalam teori kita sebut seks, ya. Sedangkan yang dapat dipertukarkan itulah yang namanya gender, ya. Yang itu hasil daripada sebuah konstruksi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan, salam Indonesia yang binika untuk kita semuanya. Untuk lebih memperkuat bagaimana melihat suatu persoalan itu menjadi sebuah masalah, ya, isu-isu gender di masyarakat kita menjadi masalah, maka kita akan menggunakan alat analisis kebutuhan praktis dan strategis, dan kita juga melihat kecenderungan pola pikir seseorang. Nah, ini teman-teman, ibu bapak sekalian, sebagai ASN sangat penting ya, ketika nanti dikasih tugas di mana berada, untuk menggunakan analisis ini supaya kemudian kehidupan dari sisi hak asasi manusia, terutama untuk kebutuhan pemenuhan hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok rentan itu terpenuhi. Kita sebagai ASN, sebagai wakil negara, ya dimanapun kita berada, sangat penting untuk mempunyai kepekaan di dalam melakukan analisis kebutuhan praktis dan strategis ini. Nah, kebutuhan praktis adalah terkait dengan bagaimana memberikan intervensi berdasarkan peran gender yang ada di masyarakat saat ini. Lalu juga memberikan sesuatu yang diasumsikan masyarakat bahwa itu adalah peran gender tertentu dan yang ada hubungannya dengan immediate need yang berhubungan dengan hak-hak reproduksi yang tadi tidak dapat dipertukarkan ya kepada jenis kelamin lain. Gitu. Sedangkan kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang diberikan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender sehingga tidak dapat secara instan terpenuhi. Nah, ini sangat penting sekali. Coba sekarang kita refleksikan, apakah di tempat ibu bapak bekerja sudah ada laktasi atau belum? Tempat untuk menyusui. Ya kan, jangan-jangan menyusuinya itu masih di bawah meja, itu bawa jariknya masing-masing begitu. Ya kan? Lalu tangganya bagaimana? Apakah sudah responsif dengan lansia dan ibu-ibu hamil atau sudah atau belum? Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan praktis ya yang harus dipenuhi. Terakhir, ibu bapak sekalian, adalah analisis terkait dengan kecenderungan pola pikir atau di dalam memahami teks-teks keagamaan terutama. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kenapa sih kalau namanya di Indonesia ya, umat beragama itu kan sekitar 98% warga bangsa Indonesia ini meyakini bahwa agama adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi warga bangsa Indonesia ini meyakini ya, ada sekitar 98% warga Indonesia meyakini bahwa agama adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi persoalannya banyak orang yang dengan agama itu juga malah menjadi konflik. Ya, tidak kemudian selalu membahagiakan, padahal harusnya agama itu kan bisa membahagiakan orang, tapi kadang-kadang karena penafsiran tertentu itu menjadikan tidak rahmatan lil alamin lagi gitu. Jadi ada 3 pendekatan di dalam cara berpikir seseorang, yaitu pendekatan konservatif, pendekatan moderat, dan pendekatan progresif ya. Konservatif itu sifatnya harfiah, literal, apa adanya, pokoknya teksnya begitu ya dipahami begitu. Lalu moderat adalah tengahan, tidak ekstrim, berkemajuan, dinamis, kontemporer, adaptif pada perkembangan ilmu dan zaman, dan juga inklusif. Sedangkan yang terakhir adalah progresif, ini lebih mengutamakan tentang rasionalitas manusia, bebas, inklusif, skeptif terhadap narasi-narasi yang literal. Memang sih kalau kita lihat ketiganya ini ada yang beririsan ya, terutama yang moderat dan progresif itu ada yang beririsan gitu. Nah, sekarang contohnya seperti apa 3 pemikiran ini kalau kita lihat kepada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini bisa dilihat ya di layar ya, terkait dengan ragam pemikiran tentang gender, misalnya tentang status. Orang konservatif meyakini laki-laki itu statusnya lebih tinggi daripada perempuan, titik, nggak ada diskusi apapun. Yang moderat, laki-laki dan perempuan itu tidak sama, tapi mereka saling melengkapi. Sedangkan yang progresif, status laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau kodrat misalnya, ya kodrat perempuan itu di wilayah domestik dan pengasuhan, sedangkan kodrat laki-laki adalah di luar rumah atau mencari uang. Itu pendapat yang konservatif. Sedangkan pendapat yang moderat adalah perempuan sebaiknya memberikan prioritas untuk menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga dan pengasuhan. Jadi ada prioritas, boleh sih
kamu bekerja, tapi jangan lupa ya tugasmu sebagai ibu dan sebagai istri misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan yang pemikiran progresif adalah ya yang namanya kodrat itu yang melahirkan menyusui itu gitu. Tidak kemudian ada pemikiran kodrat perempuan itu di rumah, lalu kemudian laki-laki di luar rumah. Nah, terakhir mungkin saya akan memberikan contoh tentang penciptaan manusia ya, yang kadang-kadang banyak dipahami di masyarakat kita ya. Pemikiran konservatif, dia meyakini perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga posisinya itu nomor 1, nomor 2, nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan gitu ya. Coba mungkin laki-laki ada yang pada megangi ribnya ya, tulang rusuknya apakah hilang untuk diberikan kepada istrinya atau gimana gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau pemikirannya moderat, penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki itu hanyalah kiasan aja gitu. Oke, jadi ibu bapak sekalian masuk kepada pola pikir yang mana ya kecenderungannya? Ya, jadi kalau pola pikir yang moderat dan progresif itu yang lebih dekat kepada pemenuhan hak asasi manusia ya daripada yang konservatif. Nah, sekarang coba ibu bapak sekalian silakan di-post videonya. Lalu sekarang coba kita mencari contoh ketidakadilan gender di lingkungan ASN. Ya, coba ya di-post dulu videonya. Sekarang ibu bapak mencari contoh. Kira-kira bentuk ketidakadilan gender ya yang ada di sekitar ibu bapak sebagai ASN itu apa aja? Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih sudah menemukan semuanya ya. Kalau sudah menemukan nanti di on-kan lagi. Wah, sepertinya sudah tertuliskan tuh beberapa contoh ya. Nah, saya coba sekarang ibu bapak, apakah ibu bapak juga menemukan fenomena ketidakadilan gender seperti yang kami temukan? Misalnya apa? 1. Jumlah penerimaan ASN perempuan itu sekarang cenderung lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi apakah jabatan pimpinan itu lebih banyak ASN perempuan? Atau lebih banyak ASN laki-laki? Sepertinya jabatan pimpinan masih banyak ASN laki-laki ya. Walaupun jumlah ASN perempuan itu lebih banyak. 1. Ada? Oke. Wah iya, kayaknya banyak yang angkat tangan tuh, banyak sekali ya yang terjadi di tempat kerja ibu bapak sekalian ya. Yang kedua, sebagian besar alasan pengajuan mutasi ASN perempuan adalah alasan kedekatan atau agar dekat dengan keluarga. Jarang alasan ASN laki-laki itu pindah itu karena alasan keluarga. Apakah terjadi ibu bapak sekalian di sekitarnya? Banyak juga ternyata ya. Baik, sekarang yang terakhir adalah fenomena kekerasan seksual di lingkungan ASN itu masih terjadi dan masih banyak korban yang sulit untuk melaporkan. Apakah juga itu terjadi? Oke, itu jadi PR kita bersama ya untuk diselesaikan. Nah, mengapa itu semuanya terjadi gitu ya? Paling tidak ada 3 alasan. Pertama adalah konstruksi sosial budaya tentang gender yang sangat patriarki. Yang kedua, paham agama yang bias gender. Yang ketiga adalah kebijakan yang netral ataupun yang bias gender. Sehingga hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan gender. Yaitu apa ketidakadilan gender itu? Pertama adalah pelabelan negatif. Yang kedua, subordinasi. Yang ketiga, marginalisasi. Yang keempat, beban berlebih. Dan yang kelima adalah kekerasan. Apa itu stereotip atau pelabelan negatif? Yaitu pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Ya, itu adalah stereotip. Yang kedua adalah subordinasi, sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin. Jadi ada orang nomor 1, ada orang nomor 2, kemudian lalu direndahkan begitu. Yang ketiga adalah marginalisasi, peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses partisipasi publik. Kemudian beban berlebih, ya, di mana seringnya yang terjadi di masyarakat itu perempuan mempunyai beban berlebih daripada laki-laki, gitu kan? Walaupun dua-duanya bekerja, tapi ketika puasa gitu ya, yang habis bekerja laki-laki biasanya baca koran, masuk tidur gitu ya. Tapi pekerja ASN yang perempuan itu kadang-kadang langsung masuk dapur begitu. Nah, ini hal-hal yang saya pikir perlu dikurangi ya atau di stop gitu. Yang terakhir adalah kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis ya, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual. Sehingga harapannya kita para ASN semuanya bagaimana kita menghentikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang ada di sekitar kita. Saya pikir itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semuanya.